Makasih buat sobat-sobat tremorku yang selalu galau dengan masa-masa mudanya. Hari ini Anda mau ceritain ke kalian film Cina yang menceritakan tentang sebuah desa yang diteror ular mengerikan. Gimana ya ceritanya? Jangan cari tahu sendiri, tonton aja di sini. Diceritakan, di sebuah tempat terpencil di pelosok kota si borong-borong terdapat sebuah desa dengan tradisi aneh. Pada setiap 20 tahun sekali, mereka akan menyuruh pengemis nggak guna untuk menggali makam orang-orang untuk diambil tulangnya. Kemudian tulang-tulang tersebut dicuci dan dijemur, lalu dikembalikan lagi ke asalnya. Mereka percaya bahwa melakukan hal tersebut itu agar arwahnya tidak terkena sial. Namun ketika orang tua lagi asing menghubungi tulang, ada seekor ular kecil di sana. Mereka mengusirnya, tapi tiba-tiba malah muncul gerombolan mahasiswa demo. Maksudnya gerombolan ular-ular menyerang mereka. Satu orang tidak selamat, dan satu orang lagi sudah tergigit namun masih bisa lari ke birit-birit keluar makam. Setelah sampai di luar, dia meminta tolong warga setempat, tapi nggak ada yang mau nolong. Mereka malah ketakutan sambil sujud mohon ampun sama ular-ular tersebut. Mereka bilang itu adalah gerombolan dari peri ular. Tapi ada satu abang-abang yang nekat mau nolong pengemis yang tertinggal di dalam tadi. Pas masuk ke dalam, malah di sana udah ada babon ular yang menunggu. Si kawan pun langsung dihap sama ularnya. Mampus. Scene berpindah ke pinggiran kolam di desa tersebut. Di situ ada seorang cewek yang udah di make up dan diikat di salib. Kayaknya dia mau dijadikan tumbal agar peri ular nggak bunuh warga. Lalu dari dalam air muncullah seekor ular yang besarnya kayak mobil Avanza. Lirik sana, lirik sini, tapi ularnya nggak tertarik sama tumbalnya, tapi malah menyerang seluruh warga sampai rata dengan tanah. Intro pun selesai. Beberapa tahun kemudian di desa tersebut, suasana sudah normal dan tenang. Hiduplah sebuah keluarga kecil yang terisolasi, yaitu Ibu Ning bernama Painem, anak perempuannya bernama Susanti si comel, dan abangnya bernama Sahrul. Di suatu hari, Sahrul dan adiknya lagi asyik makan tongseng ular, namun emaknya tiba-tiba datang dan memarahi mereka. Dan langsung mengubur tongseng tadi sambil mohon ampun sama peri ular agar anaknya nggak dimakan. Sahrul disuruh emaknya untuk melepaskan ular lainnya yang udah dia tangkap. Sahrul yang nggak percaya sama tayul zaman dulu, tapi masih nurut sama emaknya, takut jadi anak durhaka nanti dikutuk jadi batu bata. Di hari yang sama, Pak RT sedang mengadakan pesta penyambutan anaknya si Agus yang baru saja pulang dari nikah di ibu kota dan mengundang orang-orang desa. Sahrul dan Susanti yang lagi keluar nggak sengaja lihat Agus dan anaknya Pak RT yang baru aja pulang merantau bawa bininya. Mereka digotong di kereta kerajaan kayak putri salju, namanya Mimi. Namun si Agus yang sinis menyuruh Mimi untuk tidak memandangi mereka. Scene berpindah ke tempat pesta, di mana tamu-tamu udah pada masuk dari pintu penerimaan tamu. Di sini emaknya Sahrul mau masuk dengan ngasih bantal bebek ke penjaga. Tapi karena nggak punya undangan, tetap aja nggak dikasih masuk. Lalu nggak lama datanglah cewek cantik bernama Bella. Bella yang datang bawa 5 koin perak aja langsung dikasih masuk, padahal juga nggak bawa undangan. Emang laki-laki di mana-mana sama aja, hahaha. Di tempat pesta, para tamu lagi asik bersorak-sorak menyaksikan pertunjukan yang diadakan di sana. Tiba-tiba Bella yang terlalu banyak minum jadi mabuk dan joget-joget di panggung. Salah satu keluarga Pak RT yang malu nyuruh adiknya buat bawa dia keluar. Pas di luar, Bella malah nggak sadar jalan sendiri ke hutan. Bella pun nggak sadar jalan sampai pinggir danau. Di sana dia disampari sama penjaga pintu gendi tadi dan mau Bella pun teriak-teriak. Dari kejauhan, Sahrul yang lagi ngelepasin ular melihat Bella yang teriak-teriak, dan dari danau juga ada benda besar yang bergerak. Sahrul pun berlari ke lokasi kejadian, namun tiba-tiba ada ular besar yang muncul dan langsung menghapsi Mamang dan melilitnya masuk ke danau. Bella yang ketakutan kembali ke rumah Pak RT buat melaporkan hal tersebut. Keluarga Pak RT pun langsung menuju lokasi kejadian. Di lokasi kejadian, ada Sahrul yang lagi lihat situasi, namun dia malah dituduh keluarga Pak RT berzina dengan Bella, padahal Bella udah jelasin kalau si Mamang lah yang berbuat. Sahrul yang dituduh pun geram dan ngajak gelut sama salah satu keluarga Pak RT, karena di situ semua keluarga Pak RT, Sahrul pun dipukuli, kedepung. Singkat cerita, mereka semua udah kembali lagi ke rumah Pak RT. Mereka ngadain rapat gimana cara ngatasi ular tadi.
ART berkata, ada satu cara di masa lalu, yaitu dengan cara mengorbankan anak gadis polos yang belum merit dari keluarga Dong. Sin berpindah ke rumah Sahrul. Rupanya anak polos tersebut adalah Susanti, adiknya Sahrul. Keluarga mereka juga merupakan keluarga Pak RT, tapi entah mengapa mereka dibuang ke hutan. Sehingga cerita, si bangki-bangki keluarga Pak RT menyeret paksa Susanti buat dibawa ke rumah Pak RT. Sahrul mencoba melawan, pun habis dibungkuli mereka. Singkat cerita, sampailah mereka ke rumah Pak RT. Pak RT yang masih pamannya sendiri itu menjelaskan kepada Susanti bahwa keluarga kalian harus bersyukur karena terpilih untuk menjadi pelayan peri ular. Dan Susanti akan dikorbankan pada hari ke-9 bulan 6, yaitu 5 Dino menit. Sin berpindah ke kamar putra mahkota si Agus namanya. Di sana Mimi nyamperin Agus untuk meminta penjelasan kenapa ada gadis yang dikurung di kuda. Agus jelasin kalau peri ular udah muncul, mereka harus merbani anak gadis. Mimi gak usah khawatir ya, yang di sini cuma 3 hari aja kok kita. Habis itu balik lagi kita ke ibu kota, kata Mas Agus yang gak bisa berbuat apa-apa itu. Dan Mimi pun marah sama Agus. Sin berpindah ke gudang, ada 2 orang yang jagain gudang karena kabel pipis, mereka pun pergi ke toilet. Sahrul yang ngeliat itu langsung garcep masuk gudang dan melepasin adiknya, namun itu rupanya jebakan. Adik-adiknya Pak RT langsung datang buat gerebek si Sahrul. Mereka pun berantem sekali lagi dan Sahrul kalah lagi. Yaelah, lemah kali Sahrul. Sahrul kabur ke kamarnya Mimi. Mimi terkejut tapi langsung disuruh ngumpet di lemarinya. Si kamar-kamar itu tuh nyelonong aja masuk ke kamar Mimi. Ya habislah mereka dimarahi. Dan ketika mereka pun pergi, Sahrul pun lolos. Mereka berbincang-bincang sejenak, sehingga cerita Mimi dapat ide dan menyerahkan Sahrul untuk mencari orang kuat yang mampu bunuh ular jalang itu. Sahrul pun mengiyakannya. Sahrul kemudian pergi menjelajahi hutan untuk mendatangi rumah seorang suku yang mampu menangkap ular. Sesampainya di sana, ia masuk ke rumah dan lihat banyak reptil yang ditangkap. Namun Sahrul malah nggak sengaja digigit ular dan pingsan. Besoknya Sahrul udah sadar, dia keluar kamar dan bertemu sama suhu dan muridnya namanya si Gembu. Sahrul langsung to the point ngajak orang untuk nangkap si ular. Awalnya si kakek itu nolak, namun setelah diiming-imingi batu aki, suhu pun mau, tapi dengan syarat ular yang ditangkap buat aku ya, katanya, mau disayur. Sehingga cerita, sampailah suhu dan si Gembul itu ke rumah Sahrul. Mereka bermalam di sana. Pada tengah malam, suhu kebangun karena lapar. Dia nyuruh si Gembul buat cari paha ayam di luar. Pas udah ketemu, malah ketemu si ular juga. Aduh. Kaburlah si Gembul daripada dimakan ya kan. Di tempat lain, keluarga Pak RT lagi ngawasin Susanti sambil wafo. Entah kenapa mereka kepikiran buat nangkap Bella dan dibuang ke danau. Emang aneh-aneh aja pikiran orang itu. Sehingga cerita sampai lagi Kapa itu ke rumah Bella. Bella yang lagi bersolek langsung tahu ada yang datang dan sembunyi. Si Gembul yang lari tadi pun gak sengaja sembunyi juga di lemari. Dan mereka pun sembunyi bareng di rumah. Si ular pun rupanya udah sampai di rumah Bella. Dia berhasil mengkonsumsi 1 orang goblok yang baru masuk ke rumah, gak ngetuk-ngetuk. Kawannya yang lain di luar gak tahu kalau kawannya itu udah dimakan ular. Gak sabar nunggu di luar, si Lapet-Lapet dan kawan-kawannya pun masuk. Dan langsung nonton ular yang lagi mukbang. Mereka langsung berhamburan keluar, namun satu manusia lagi berhasil di-up. Di tempat lain, Susanti mau diselamatin sama Meme, namun pas keluar malah digerebek sama lakinya dan keluarga Pak RT. Meme yang berusaha melindungi Susanti nggak berdaya di hadapan suami dan keluarganya, alhasil Susanti gagal diselamatkan. Keesokan harinya, Sin berpindah ke hutan. Sahrul dan 2 pawang ular mau berburu ular. Mereka membuat jebakan di hutan dan harus pancing ular masuk perangkap. Dengan teknik yang sangat profesional dan paripurna, mereka mengikuti jejak ular dan berhasil menemukan lubangnya. Ular dipancing pakai anak babi. Yang nonton jangan tersinggung ya. Karena terlalu kuat, rantainya dipakai pun putus. Ular yang udah keluar dari lubang pun gak berhasil mereka bertiga tangkap walaupun udah bekerja sama. Ular yang sempat pingsan karena dilempari buku alam barzah, namun berhasil sadar dan mengejar mereka lagi. Mereka pun lari ke jebakan sampai akhirnya mereka berhasil menjebak ular titan itu. Gak lama setelah itu Mimi pun datang. Ia memberitahu kalau Susanti akan segera dikorbankan. Melihat hal itu, Sahrul minta tolong ke Suhu untuk bantu bawa ular tadi ke desa, tapi ditolak karena merasa urusan udah selesai. Dan ularnya mau dibawa pulang.
Sahrul, Meme, dan si Gembul mohon-mohon agar Suhu mau bantu, dan akhirnya mau juga. Mereka berlima sama si ular pun balik ke desa. Sesampainya di desa, Susanti udah disalib aja di pinggiran Danau Toba dan udah didandani kayak dijadikan tumbal. Sahrul, di kakak yang baru datang pun bilang kalau ularnya udah mati, jadi nggak perlu ngorbani adik aku lagi. Saking takutnya sama tuh ular, bukannya bersyukur ya malah makin dimaki-maki mereka sama Pak RT dan nyuruh anak buahnya buat nangkap mereka. Pengorbanan pun dimulai, api pembakaran sudah dinyalakan. Ternyata dugaan saya betul. Ular yang ditangkap tuh bukanlah bosnya, tapi cuma anaknya aja. Ular yang lebih besar pun muncul dari danau. Sama kayak cerita di awal tadi, bukannya nerima pengorbanan malah menyerang semua warga Konoha sampai porak-poranda. Banyak korban jiwa, si Agus salah satunya. Kalau si Agus saya suka dia meninggoy. Ular tersebut kemudian berhasil diledakkan kepalanya pakai bubuk alam barzah, tapi nggak mati, cuma kabur ke danau. Sahrul dan kawan-kawan merencanakan mau membunuh ular itu ke sarangnya pakai bom yang lebih banyak lagi. Mereka ke gudang bom dan bersiap-siap dengan peralatan ala kadarnya. Mereka pun menuju hutan untuk mencari di mana buahnya. Sin berpindah ke sarang Uno. Susanti yang udah diketelan dilepeh lagi sama si ular, dan syukurlah dia masih hidup. Terlihat di sarang itu banyak kali telur-telur yang belum netas. Sarangnya pun lembab dan lengket kayak tahu basi. Sahrul dan kawan-kawannya pun sampai di sarang. Mereka langsung memasangi bom-bom yang disebar ke telur-telur agar dihancurkan sebelum menetas. Ketika asing masangi bom, ularnya datang. Bom pun mulai dihidupin, tetapi dari kejauhan terdengar suara Susanti. Bom pun batal diledakkan. Mereka berlima pun kocar-kacir kejar-kejaran sama tuh ular. Adu mekaniklah mereka. Damn cu. Singkatnya mereka terpojok. Bom yang diledakkan pun gak mampu ngalahin si ular. Tinggal satu ikat bom lagi yang tersisa. Dengan gaya yang cool, sang Suhu yang dari awal gak mau repot malah mau ngorbanin dirinya. Suhu pun ngorbanin dirinya dengan cara rela dimakan dengan bom yang masih hidup. Boom! Seluruh gua yang rupanya juga makam para leluhur itu meledak hancur berkeping-keping. Sahrul, Mimi, dan Susanti dan si Gembul berhasil selamat. Sahrul bilang sama adiknya, ayo kita pindah aja ke kota. Gak ada jatnya kita tinggal di desa Antabrata ini. Di dalam gua ternyata beberapa telur gak hancur dan menetas mengeluarkan bayi-bayi ular yang lucu. Film pun berakhir. Jadi gitu ya, film ini mengajarkan kita kalau Pak RT itu jahat, makanya jangan dekat-dekat keluarga Pak RT, Pak RW aja ya. Oke baiklah, Trim sudah mau nonton di sini. Yang mau like dan subscribe silakan, yang nggak mau juga nggak apa-apa. Nice. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.